Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kita sekarang mulai online lagi ya. Untuk pengajarannya udah daring lagi karena satu dan lain hal. Nah, sekarang Bapak mau coba untuk metode pengajarannya agak berbeda sedikit ya. Jadi penjelasannya nanti kalian temui di sini di YouTube. Jadi bisa diulang-ulang kapan saja. Tidak perlu tatap muka melalui Zoom atau Google Meet ya. Pembahasan kita pagi ini tentang bab 7 ya, sudah masuk di bab 7 untuk PKK, yaitu menganalisis biaya produksi prototip produk barang dan jasa ya. Di garis bawahi menganalisis biaya produksi. Nah, kan kemarin kan sudah pernah diberikan tugas ya, mungkin kalian sudah membaca sedikit tentang menganalisis biaya produksi, tapi sekarang Bapak mau menjelaskan sedikit tentang biaya produksi itu sebetulnya apa gitu ya. Bagi wirausaha yang namanya biaya produksi itu sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena dia nanti akan berimbas langsung kepada harga yang akan dikenakan dari produknya untuk dijual. Ya, artinya semakin tinggi biaya produksi, kemungkinan besar harga jualnya itu akan semakin tinggi. Kecuali si penjual ini mainnya bukan di harga, tapi dia mainnya di volume, ya, mainnya di jumlah produknya. Jadi yang pertama itu adalah definisi dari biaya produksi. Ya, dari semua definisi yang ada, kita bisa simplified. Biaya produksi itu adalah akumulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Ya. Jadi sekali lagi, biaya produksi adalah akumulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Ya, akumulasi artinya gabungan dari biaya-biaya yang dibutuhkan. Contoh biaya yang dibutuhkan itu apa? Misalnya untuk bahan baku, ya, untuk bahan baku membuat sebuah produk ini, ya baik itu barang ataupun jasa, ada komponen biayanya. Paling utama itu adalah bahan baku, yaitu bahan untuk membuat produk itu sendiri, gitu ya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan apakah definisi dari biaya produksi, kalian bisa jawab akumulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk, baik barang maupun jasa. Jadi Bapak nggak mau lihat lagi nih nanti apabila ada ujian, ada pertanyaan tentang biaya produksi, kalian tidak bisa menjawab. Ya, karena udah dijelaskan di sini secara berulang-ulang dan mendetil, gitu ya. Nah, dari pembahasan tentang biaya produksi di sini, kita akan lihat yang pertama yaitu pengertian biaya produksi ya, seperti yang tadi udah kita sampaikan gitu ya. Yang kedua adalah asumsi dasar perhitungan ya. Asumsi dasar perhitungan itu adalah perkiraan apa saja komponen-komponen yang akan memakan biaya. Asumsi dasarnya gimana? Misalnya gini, kita ambil contoh aja ya, kita ambil contoh akan memproduksi bakso. Ya, kita ambil paling gampangnya aja bakso karena produknya sering ditemui, banyak ditemui dan disukai banyak orang juga ya untuk produksi ini. Jadi kita ambil aja contohnya bakso. Asumsi dasarnya apa? Baksonya ini. Nah, tentukan dulu baksonya ini mau bakso apa? Kan bakso kan jenisnya banyak ya. Ada bakso daging sapi, ada bakso telur, bakso urat ya. Bakso apalagi itu, bakso beranak, bakso granat dan lain-lainnya. Tapi bentuk dasarnya itu adalah bakso. Nah, asumsinya kamu mau bikin apa dulu nih? Mau bikin bakso yang mana gitu ya? Anggaplah kamu membuat yang paling simpel gitu ya, bakso sapi, bakso daging sapi. Nggak ada macam-macamnya, pokoknya bakso daging sapi. Nah, asumsinya untuk membuat ini baru kamu bisa tentukan komponen biaya dan bahan-bahannya itu apa aja. Ya, komponen biaya untuk membuat bakso sapi ini apa saja. Ya, pastinya akan berbeda apabila kamu menentukan untuk membuat bakso jenis lainnya. Misalkan bakso granat yang di dalamnya ada banyak, begitu dibelah dalamnya banyak cabai gitu ya. Oh my God. Banyak sambalnya. Ini pasti akan membutuhkan bahan yang berbeda. Bakso urat membutuhkan bahan yang berbeda dari bakso daging sapi biasa. Bakso telur demikian juga.
terus bakso keju meleleh atau apapun lah variasi namanya itu membutuhkan bahan yang berbeda juga. Jadi kalian harus tentukan dulu asumsi dasarnya kalian mau membuat bakso jenis apa gitu ya. Oke, kita asumsikan membuat bakso daging sapi biasa. Jadi kalian masukkan di situ komponen bahan-bahan untuk membuat bakso daging sapi yang utamanya apa? Misalnya daging sapi gitu ya. Nah, daging sapi itu dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi, pembelian daging sapi. Kemudian skalanya berapa? Nah, di materi juga itu disebutkan untuk struktur biaya produksi. Ya, struktur biaya produksi nanti terdiri dari apa saja dan berapa banyaknya. Contoh tadi daging sapi ya. Daging sapinya ini berapa banyak yang kita perlukan, yang mau kamu produksi. Ya, lagi-lagi tergantung dengan asumsi dasarnya. Tadi asumsi dasarnya itu kalian mau bikin daging sapi, bakso daging sapi. Kemudian asumsi dasarnya lagi kalian mau bikin bakso daging sapi sebanyak. Nah, sebanyak berapanya kan masing-masing orang berbeda-beda ya. Semakin banyak komponen yang dibutuhkan pasti akan semakin banyak produksinya nanti. Semakin banyak produksinya berarti akan semakin banyak porsi terjual. Semakin banyak porsi terjual berarti nanti akan semakin lama dia akan beroperasi membuka warungnya, kecuali kalau warungnya itu ramai. Ya, jadi nanti arahnya ke sana. Kalau misalkan kita ambil asumsi bahwa produk daging sapi ini kita mau buat 500 gram saja, setengah kilo misalnya gitu ya. Ya sudah, kamu tentukan di biaya komponennya itu pembelian daging sapinya itu 500 gram atau setengah kilo. Oke. Kemudian bahan-bahan apa lagi yang dibutuhkan untuk membuat ini? Misalnya bawang putih, bawang merah, garam, dan macam-macam ya, beda-beda, beda racikan, beda asumsi dasar dari masing-masing individu itu pasti akan beda tergantung dari tujuannya itu mau gimana gitu ya, jenis baksonya apa dan segala macamnya sangat tergantung daripada asumsi dasarnya pertama itu dulu. Selain menentukan asumsi dasar perhitungan, kalian perlu juga untuk menentukan skala produksi dan siklus produksinya. Ya, artinya untuk pembuatan satu kali siklus produksi ini itu untuk berapa lama ya, ini untuk berapa lama dan perkiraan skala produksinya itu berapa banyak gitu ya, ini harus diperkirakan juga di awal, tidak perlu exact ya, tidak perlu persis tapi hanya perkiraan saja ya. Misalnya tadi untuk membuat bakso 500 gram itu kemungkinan akan dapat berapa butir bakso ya, diperkirakan seperti itu. Atau kamu lakukan langsung dulu seberapa dapatnya gitu ya, itu bisa dilakukan. Terus kemudian siklus pembuatan bakso dengan daging 500 gram ini itu untuk berapa lama? Apakah untuk 1 minggu penjualannya ataukah untuk 1 hari itu saja? Jadi 1 hari itu habis dengan 500 gram daging sapi untuk membuat berapa butir bakso yang nanti akan menjadi berapa porsi bakso. Jadi setelah habis produksinya, setelah habis penjualannya ya sudah, berarti nanti besoknya siklus itu berulang lagi. Kalian akan membuat produk baru lagi, bakso baru lagi gitu ya, dengan cara yang sama, dengan asumsi asumsi dasar yang sama, banyaknya sama dan segala macam sama. Kecuali kalian ingin meningkatkan produksinya. Siklusnya ditentukan untuk 1 hari atau 2 hari. Ya paling mudah sih untuk harian ya, karena biar segar tidak ada yang disimpan gitu kalau dalam case bikin bakso. Jadi kalau baksonya untuk dijual lagi di warungmu sendiri misalnya gitu ya, kamu buka di depan rumah, ya bikin siklusnya untuk 1 hari aja. Bikin pagi misalnya dari subuh gitu ya, sudah dapat, sudah mengolah dan lain-lain, paginya dijual sampai siang habis sudah selesai. Ya besok pagi belanja lagi ke pasar dan begitu seterusnya. Kecuali kalau kalian membuat siklusnya lebih dari 1 hari gitu ya. Ya, bahan-bahan yang akan dibutuhkan itu sangat tergantung dari asumsi dasar atau tujuan dari membuat jenis bakso apakah ini nanti gitu ya. Jadi dimasukkan tuh satu persatu di dalam daftar biaya produksi. Begitu sudah ketemu misalkan daging sapi itu 500 gram, masukkan juga harganya berapa. Ya, daging sapi 500 gram itu harganya berapa. Bawang merah misalkan 1 kilo atau setengah kilo tergantung kebutuhanmu, perhitungannya bagaimana, masukkan di situ harganya berapa.
bawang putih, dan segala macam bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk membuat produksi bakso tadi. Ya, dimasukkan semuanya secara detail, biaya-biayanya apa aja. Diingat khusus untuk biaya produksi. Nah, jadi nanti begitu bahan-bahannya sudah dapat, ukurannya sudah dapat, satuannya sudah dapat, misalkan 500 gram, 1 kilo, berapa butir dan lain-lainnya, itu tergantung kebutuhan. Semuanya dimasukkan harganya. Harganya ini dari mana? Oh ya banyak. Harganya ini bukan asumsi sendiri loh. Ya, harga ini memang benar-benar didapat dari pasar. Ya, maksudnya pasar tuh harga-harga yang umum gitu ya, bukan harga ngarang sendiri. Misalnya daging sapi 500 gram harganya 20.000 gitu. Ini nggak mungkin karena di umum di pasaran harga daging sapi nggak segitu. Kemudian harga bumbu-bumbu, misalkan bawang merah 1 kilogram 10.000 misalnya. Di pasar nggak segitu gitu ya. Kenapa tidak boleh menggunakan asumsi? Karena nanti ini berkaitan dengan harga jual. Sebaiknya kamu memang mengetahui harga pasar, harga yang berlaku di pasar gitu ya. Pak, saya kan cowok, mana bisa tahu harga pasar? Bisa, dari internet juga bisa dapat. Nah, itu biaya produksinya. Analisanya gimana? Nah, analisanya nanti berikutnya ya. Analisa nanti kita akan sampaikan berikutnya. Sekarang yang diutamakan itu adalah mengetahui dulu bagaimana cara membuat biaya produksi. Sebetulnya untuk membuat biaya produksi ini bisa untuk produk apa aja, tapi tadi saya bilang kita ambil contoh bakso dulu deh yang paling gampang. Ya, ambil contoh bakso dulu yang paling gampang karena dia banyak produknya, di mana-mana bisa kita temui gitu ya. Kamu bisa lihat di sekitarmu juga banyak tukang-tukang bakso, baik yang ada di outlet-outlet tetap ataupun yang didorong gitu kan ya. Banyak. Jadi mudahlah bahan-bahannya ditemukan gitu. Hari ini materinya itu dulu secara teori. Nah, prakteknya silakan nanti masuk ke Google Classroom. Ya, silakan masuk di Google Classroom, di situ sudah ada tugas, silakan mengerjakan. Nah, penjelasan teorinya seperti ini tadi. Ya. Jadi di dalam tugas itu nanti akan ada formulir tersendiri. Kamu tinggal isi bahan-bahannya apa, harganya berapa, tentukan jumlah biaya produksinya berapa, sebelum nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya di minggu depan. Ya, apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya langsung ya, ditanyakan saja lewat WhatsApp aja ya, biar bisa saya langsung menjawabnya. Oke, nanti silakan dilanjut di penjelasan tentang tugasnya yang akan saya berikan. Baik, untuk penjelasan tugas seperti ini, kalian temui formulir tugasnya itu ada di Google Classroom ya. Nanti akan ada satu form dalam bentuk Excel, format Excel untuk menggunakan analisa biaya produksi ya. Jadi lembar soalnya seperti ini kira-kira. Oke. Nanti diisi dengan namamu, kemudian nama kelasnya ya, di sini dulu. Nah, terus di bawahnya ada skenario. Nah, baca baik-baik skenario itu ya. Diminta membuat rincian biaya produksi bakso. Bentuk, jenis, dan variasi bakso bebas, tergantung dari kreativitas masing-masing ya. Kamu mau bikin bakso bentuk kotak, bentuk bulat, isi keju, isi telur, bakso urat, bakso beranak, bakso granat, atau apapun lah namanya itu, terserah kalian ya, tergantung kreativitas masing-masing. Kenapa harus kreatif? Ya karena tahu sendiri ya, penjual bakso tuh banyak banget, outlet bakso itu banyak banget. Di daerah M1 aja kamu bisa jalan dari ujung ke ujung itu ada lebih dari 5 outlet bakso di situ ya. Dan rasanya terus bentuknya itu beda-beda juga ya. Persaingan bakso sangat ketat. Jadi kita sebagai wirausahawan dituntut untuk menciptakan ide baru yang bisa menarik pelanggan. Ya, contoh begini. Bakso yang kita tahu selama ini itu bentuknya bulat, namanya bakso gitu ya. Tapi ada juga penjual bakso itu memproduksi namanya bakso kotak. Ya dulu saya pernah makan itu, ada outletnya namanya bakso kotak Mas siapa gitu namanya gitu. Ya ini apa ini, kok bakso kotak bentuknya kayak gimana gitu ya, rasanya kayak gimana. Nah itu bikin bikin calon pembelinya penasaran karena yang kita tahu umumnya bakso itu bentuknya bulat, tapi kok ini ada bakso kotak kayak gimana ya. Nah penasaran, masuklah ke outletnya.
pembuatannya sama, daging sapi, bumbunya dan lain-lainnya itu kurang lebih sama, hanya bentuknya saja yang tidak bulat seperti pada umumnya. Itu yang bikin orang penasaran. Nah, kan harus kreatif jadinya. Sebisa mungkin kita membedakan diri dengan dalam hal ini bakso-bakso lainnya gitu ya. Oke, nah kita mulai. Untuk di sini kita lihat formulirnya seperti ini ya, skenarionya, baca baik-baik skenarionya. Kemudian tuliskan produknya di sini apa. Misalkan produknya bakso daging sapi misalnya. Ya, misalnya produknya bakso daging sapi, atau nanti kamu isi bakso beranak atau bakso granat dan segala macam, kamu tulis produknya di situ nanti ya. Kemudian di deskripsinya ini ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung atau non produksi. Nah, nanti ini yang B ini tidak usah diisi ya, tidak usah dilihat. Kamu fokus ke yang A saja, biaya produksi langsung ya, terutamanya belanja bahan untuk langsung memproduksi bakso tersebut. Ya, saya ambil contoh di sini misalkan daging sapi banyaknya berapa, kuantitinya berapa, 500 gram. Ya, jangan salah ya, ini anggaplah ini mau memulai bisnismu sendiri. Jadi membuat biaya produksinya teliti gitu ya. Daging sapi 500 gram, jangan 500 kilogram itu kebanyakan ya, mau buat berapa bulan itu nanti. Daging sapi 500 gram, harganya berapa? Tuliskan di sini. Ya, harganya berapa tuliskan di sini. Terus di keterangan ini ada sumber. Sumber itu maksudnya dari mana kamu tahu harganya segitu. Ya. Dari mana kamu tahunya harganya segitu. Terus setelah daging sapi lainnya apa, misalkan bumbu-bumbu lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan deskripsi produk kamu ini di sini apa. Tidak akan sama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bakso daging sapi dengan bakso beranak, dengan bakso keju, dengan bakso urat dan lainnya gitu ya. Pasti akan berbeda nanti belanja bahannya, tergantung dari sininya nanti. Oke. Itu terserah kalian isinya gimana. Dan seterusnya sampai barang-barang yang dibutuhkan atau belanja bahan yang dibutuhkan itu terpenuhi semua ya, terpenuhi semua. Pak, dari mana saya tahu bahan-bahan untuk bikin bakso daging sapi atau bakso beranak itu kayak gimana? Ya ini kan tadi sudah dibilang ya, kreatif. Pasti kamu bisa tahu, entah bagaimana caranya kamu bisa tahu, asalkan jangan ngarang ya. Nggak bisa dapetin harga terus kamu ngarang terus nulis sendiri gitu ya, tanpa dasarnya apa-apa. Makanya di sini disebutin sumbernya. Ya, setiap harga nanti kamu masukin sini sumbernya dari mana, saya mau tahu gitu. Itu nanti akan mendekati realistik ya, jadi kamu bisa ngerti nanti harga bahan-bahan yang dibutuhkan itu jumlahnya berapa duit. Oke. Nah, semuanya sampai selesai, tulis di sini kuantitinya berapa, terus di sini harganya berapa. Ini adalah jumlah. Ya, jumlah biaya produksi yang dibutuhkan berapa untuk membuat produksi bakso berapa banyak. Ya. Bakso berapa banyak. Jadi ini untuk berapa hari, misalkan untuk 1 hari gitu ya. Nanti akan ada tambahan di sini siklus penjualannya itu untuk berapa lama. Ya, siklus pembeliannya untuk berapa lama. Nanti di sini disebutkan misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti akan mempengaruhi ke sini semuanya. Oke. Di sini disebutin nanti sumber-sumbernya. Ya. Nah, setelah ini diisi, dikirimkan ke Classroom. Ya, jawabannya dikirimkan ke Classroom. Atau kalau kalian kesulitan untuk mengisi angka-angka ini di dalam Classroom atau di dalam formulirnya sendiri, kamu tulis pakai buku atau pakai kertas ya, kertas tengah-tengah buku ya, tengah buku itu kertasnya kamu bikin formulir persis seperti ini. Ya, kamu bikin formulir persis seperti ini, nanti kamu salin ini ya. Yang B nggak usah disalin. Ya, hanya yang A saja. Ya, satu formulir ini sampai yang A itu disalin semuanya, terus kemudian diisi lengkap sampai jumlahnya, sampai sumbernya. Kalau kalian kesulitan untuk mengisi formulir ini secara online atau secara computerized ya, dengan menggunakan aplikasi Excel, kamu pindahkan ke buku ya, tengah buku itu kamu sobek, kamu bikin formulir persis seperti ini ya, terus kamu isi. Oke. Kamu isi, lalu begitu selesai nanti dikumpulkan sama koordinator di kelas ya, dikumpulkan di koordinator di kelas secara fisik. Oke, dikumpulkan di koordinator di kelas secara fisik bagi yang membuat formulir di buku.
Bagi yang mengisi formulir langsung dengan menggunakan aplikasi di Excel-nya, bisa mengirimkan langsung ke Google Classroom. Karena nanti setiap akhir minggu, tugas kalian ini akan saya serahkan ke bagian piket sekolah, yang menandakan bahwa tugas yang diberikan itu kalian kerjakan semua. Ingat, ada batas waktu pengerjaan sesuai dengan aturan yang ada di Google Classroom. Nanti kalian baca secara seksama, jangan sampai lewat, jangan sampai telat. Oke, kalau misal ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke saya langsung saja. Ya, ini adalah penjabaran tentang tugas dan materi untuk pertemuan hari ini. Oke, selamat mengerjakan, selamat pagi.